Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sunaria, mahasiswa Universitas Liber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Data ini saya ambil langsung dari laporan keuangan resmi PT Gudang Garam Tbk untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Sebagai pendahuluan, kita akan memahami profil dan konteks PT Gudang Garam Tbk dalam industri. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor tembakau. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, perusahaan ini telah menjadi pemimpin pasar dalam industri rokok. Analisis laporan keuangan periode 2020 sampai dengan 2024 memberikan wawasan penting mengenai kinerja dan strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam periode analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk selama 5 tahun, yaitu pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk pertumbuhan laba bersih tahunannya sebesar 20% dan hingga akhir 2024, total aset PT Gudang Garam berada di angka valuasi 15 triliun rupiah. Untuk metodologi analisis yang saya gunakan, untuk sumber data, saya mengambil data berasal dari laporan tahunan resmi di web official dari PT Gudang Garam Tbk. Untuk proses analisisnya, saya akan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk gambaran umum, saya akan menyediakan ringkasan isi presentasi secara keseluruhan. Untuk ringkasan laporan tahun 2020, saya akan meringkas laporan resmi dari PT Gudang Garam Tbk tahun laporan 2020. Pada laporan tahun 2020, ikhtisarnya yaitu dalam kinerja keuangan, laporan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan laba. Kemudian kita masuk kepada fakta penting dan highlight keuangan 2020. Untuk key metrics-nya kita mendapatkan pertumbuhan yang signifikan dari revenue dan profitability metrics-nya. Untuk pembahasan singkat laporan keuangan 2020, analisis kondisi ekonomi dan dampaknya. Untuk dampak ekonomi, kondisi ekonomi yang menantang pada tahun 2020, terutama akibat dari pandemi COVID-19, berdampak signifikan pada kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk. Untuk penyesuaian strategisnya, perusahaan melakukan penyesuaian strategis untuk mengatasi tantangan pasar, termasuk pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi operasional dalam menghadapi permintaan yang menurun. Kemudian tren keuangannya, analisis menunjukkan penurunan pendapatan dan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya, namun perusahaan berhasil mempertahankan posisi pasar melalui inovasi produk dan pemasarannya. Kemudian tadi 2020 sudah, kita masuk ke dalam ringkasan laporan keuangan tahun 2021. Untuk ikhtisar laporan keuangan tahun 2021 yang saya ambil yaitu indikator utama. Indikator utamanya kinerja perusahaan menunjukkan pertumbuhan signifikan dibanding tahun lalu, di mana tahun lalu dilanda dengan COVID-19 yang menjadi tantangan besar dalam perkembangan penjualan perusahaan. Perubahan signifikan dari tahun 2020. Perbandingan kinerja, analisis menunjukkan perubahan signifikan dalam indikator keuangan yang bisa kita lihat dari laba yang meningkat daripada tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, pembahasan faktor yang mengenai tentang analisis faktor internal dan eksternal. Faktor internal, perusahaan telah mengoptimalkan proses produksi dan manajemen sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta menekan biaya untuk meningkatkan daya saing di pasar. Untuk faktor eksternal, kondisi pasar yang berubah dan peningkatan regulasi industri
mempengaruhi strategi gudang garam, mendorong perusahaan untuk beradaptasi dan mencari peluang dalam tantangan yang ada. Untuk respon perusahaannya, gudang garam merespon dengan memperkuat inovasi produk dan meningkatkan layanan pelanggan, yang diharapkan dapat mempertahankan loyalitas konsumen serta memperluas pangsa pasar. Kemudian kita masuk untuk ringkasan laporan keuangan tahun 2022. Untuk ikhtisar keuangan laporan keuangan tahun 2022 yang paling mencolok yaitu pendapatan dan laba, meningkatkan kinerja keuangan dengan hasil yang positif. Untuk perubahan keuangan 2022 dibandingkan dengan 2021, kinerja keuangan yaitu signifikan menunjukkan peningkatan dalam pendapatan dan profitabilitas, di mana laba terus meningkat berbanding lurus dengan demand supply dan demand di masyarakat. Untuk strategi perusahaan, analisis tren pertumbuhan tahun 2022, untuk diversifikasi produknya, PT Gudang Garam TBK melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan menyediakan berbagai jenis produk tembakau termasuk varian rokok dengan rendah tar. Untuk inovasi teknologi, investasi dalam inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional, serta mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam proses manufaktur. Kemudian ekspansi pasar pada tahun 2022 yaitu strategi ekspansi pasar ke segmen baru dan kawasan geografis yang potensial, meningkatkan jangkauan distribusi dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian kita masuk ke ringkasan laporan keuangan tahun 2023. Untuk ikhtisar kinerja tahun 2023, kinerja keuangan ini ada analisis mendalam tentang hasil keuangan tahun ini. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun 2023, yaitu yang paling mencolok adalah dinamika pasar. Untuk dinamika pasar, kinerja tahun 2023 ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan kebijakan-kebijakan baik itu kebijakan pemerintah dalam negeri maupun kebijakan regulasi internasional. Untuk proyeksi kinerja tahun 2024, tren dan strategi perusahaan untuk 2024, untuk pertumbuhan pasar, PT Gudang Garam Tbk diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif berkat peningkatan permintaan produk rokok di pasar domestik dan ekspansi ke pasar internasional. Untuk inovasi produk yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk yaitu strategi inovasi produk baru dan pengembangan varian rasa. Untuk inovasi ini diharapkan dapat menarik segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan loyalitas pelanggan di tahun-tahun yang mendatang. Untuk manajemen risikonya, perusahaan akan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang lebih baik untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku dan tantangan regulasi yang muncul di tahun 2024. Kemudian kita sudah membahas tentang laporan keuangan dari tahun 2020 dan 2024. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi setelah saya menganalisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk selama 4 tahun dari 2020 sampai dengan selama 5 tahun dari 2020 sampai dengan 2024. Untuk rekapitulasi keuangannya, saya mengambil 3 tahun pertama yaitu 2020, 2021, dan 2022 yang mencolok. Untuk kinerja yang 2020 itu memperlihatkan pertumbuhan yang kuat di tahun 2020 sehabis dengan Indonesia yang dilanda dengan COVID-19. Kemudian kinerja 2021 penyesuaian strategi untuk menghadapi tantangan yang baru. Kemudian untuk kinerja 2022 yaitu mencapai tujuan yang ditetapkan untuk pertumbuhan dari pangsa pasar yang akan menantang PT Gudang Garam Tbk itu sendiri. Untuk tren kinerja keuangannya yaitu selama 2020 sampai dengan 2024
Kita bisa melihat dari laporan keuangannya, pertumbuhannya stabil, kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Untuk analisis risiko, identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Itu bisa dilihat dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Kemudian peluang pertumbuhan, ini mengenai area untuk peningkatan dan ekspansi pasar di mana produk-produk dari Peta Gudang Garam Tbk ini diperjualbelikan. Untuk rekomendasi keuangannya, setelah saya membaca analisis laporan keuangan dari 2020 sampai dengan 2024, yang bisa saya sampaikan yaitu investasi berkelanjutan, yaitu meningkatkan efisiensi melalui teknologi hijau. Kemudian yang kedua ada diversifikasi portofolio, yaitu menyebar risiko dengan berbagai investasi. Dan yang terakhir adalah pelatihan karyawan. Ini sangat penting untuk mengembangkan skill untuk meningkatkan produktivitas agar produk yang dihasilkan itu memuaskan masyarakat yang akan membelinya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya telah mempresentasikan analisis laporan keuangan selama 4 tahun PT Gudang Garam Tbk periode 2020 sampai dengan 2024. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.